Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sedikit pembahasan dari hadis yang ke-39. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-41 ya, yang belum kita bahas. Kita akan lanjutkan sedikit ini. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah ketika seorang lupa ya, kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lupa, maka dia tidak akan dikenai dosa. Dan sekarang kita akan bahas isi dari hadis yang ke-39 ini, yaitu seseorang tidak akan dikenai dosa atau tidak dianggap berdosa ketika dia dipaksa, atau dalam bahasa Arab wa mastukrihu alaih, ketika mereka dipaksa. Nah, misalkan jika ada orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran misalkan, kemudian dia ini mengucapkan kalimat kufur itu, kemudian ada orang dipaksa untuk murtad. Nah, bagaimana ketika dia dipaksa untuk murtad sedangkan hatinya dia tetap beriman? Apakah seorang ini dikenakan dosa? Ya. Maka ketika seorang dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur ya, sedangkan hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dianggap berdosa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 106, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syarha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah dia beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya itu tetap beriman kepada Allah, maka dia tidak berdosa. Kemudian
Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan menimpanya dan baginya azab yang besar. Kalau sengaja dia mengucapkan kalimat kufur, maka dia dihukumi dosa. Tapi kalau dipaksa, maka dia tidak berdosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dahulu ya orang-orang musyrik pernah menyiksa seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Yang mana Imam Ammar bin Yasir ini tidak dilepas sampai mencela Nabi. Dan dia harus menyanjung kebaikan pada sesembahan orang-orang musyrik. Dia harus menyanjung sesembahan orang-orang musyrik. Ya. Lalu setelah itu Ammar bin Yasir pun dilepas. Setelah mengucapkan kalimat kufur, setelah mencela Nabi, setelah memuji sesembahan mereka, barulah Ammar bin Yasir dilepas. Nah, ketika itu Ammar bin Yasir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun ditanya oleh Rasulullah, "Apa yang terjadi padamu wahai Ammar?" Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sial wahai Rasulullah, aku mengalami kesialan ya Rasulullah." Kemudian dia mengatakan, "Aku tidaklah dilepas sampai aku mencela dirimu dan menyanjung-nyanjung sesembahan mereka." Nah, setelah Ammar bin Yasir mengatakan seperti ini, apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah katakan lagi, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana hatimu saat itu? Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, "Mutmainnun bil iman." Hatiku tetap dalam keadaan tenang dengan iman. Kemudian apa kata Nabi? Qala in adu fa'ud. Jika mereka memaksamu lagi untuk mengatakan kalimat kufur itu, apa kata Rasulullah? Silahkan engkau mulainya lagi seperti tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh seseorang ketika dia dipaksa sedangkan hatinya tetap beriman, namun karena dia diancam misalkan atau disiksa, tujuan dia untuk menyelamatkan nyawanya, maka berdasarkan hadis ini boleh ya, dan seseorang itu tidak dihukumi berdosa ya. Kemudian Ibnu Hazm juga pernah mengatakan dalam kitab Maratibul Ijma' tentang masalah orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran. Ittafaqu ala anna al-mukrah ala al-kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman annahu la yalzamuhu syai'un minal kufri indallahi ta'ala. Kata beliau, para ulama telah sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk berbuat kufur sedangkan hatinya dia tetap beriman, maka dia tidak dihukumi kufur di sisi Allah ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah juga pernah mengatakan, "Walihada lam yakun indana niza'un fi anna al-aqwala la yathbutu hukmuha fi haqqil mukrah bi ghairi haqq." Oleh karena itu, kami tidak ada silang pendapat, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hukum bagi orang-orang yang dipaksa tanpa jalan yang benar, bahwa dia tidak dikenakan hukum, tidak dihukumi berdosa. Kemudian dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah ya disebutkan juga wattafaqal fuqaha ala man ukriha 'alal kufri fa ata bi kalimatil kufri lam yasir kafira. Para fuqaha sepakat bahwa barang siapa yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran atau untuk melakukan suatu kekufuran, maka ya dia tidak diponis sebagai orang kafir karena dia melakukannya secara terpaksa ya. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa siapa saja yang kufur dan setelah sebelumnya dia beriman, maka baginya murka Allah yang pedih. Namun kata dia, barang siapa
ya, yang kufur karena dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah, maka dia ini tidak dihukumi kufur. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata ikrah atau dipaksa ini menurut para ulama dibagi menjadi dua. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah disebutkan al-ikrah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan ikrahan taman, dan yang kedua ikrahan khasson atau nakison. Ikrahan taman, ikrahan nakison. Ikrahan taman itu adalah pemaksaan yang sempurna. Nah, artinya seseorang itu benar-benar menghadapi bahaya yang besar. Itu namanya ikrahan taman. Dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur dan di situ dia sedang menghadapi bahaya yang besar. Misalkan dia dipaksa dan diancam dibunuh. Dia dipaksa mengucapkan kalimat kufur dan kalau nggak mau mengucapkan kalimat itu dia akan dipotong, ya, atau dipukul yang dapat membahayakan jiwanya. Ya, maka pemaksaan seperti ini disebut dengan ikrahan taman. Kemudian yang kedua ada ikrahan nakison, pemaksaan yang tidak sempurna. Artinya dia itu tidak benar-benar mengancam jiwanya. Selama itu tidak mengancam jiwanya, misalkan dia hanya diancam di penjara, dirantai, atau dia dipukul tapi tidak membahayakan anggota badannya. Ya. Nah, ketika seseorang mengalami pemaksaan yang sempurna, ini para ulama sepakat dan mereka mengatakan pemaksaan yang boleh untuk melakukan kekufuran dan mengucapkan kalimat kufur yaitu pemaksaan yang pertama. Kalau kita dipaksa, Pak, kalau nggak mau mengucapkan kalimat itu kita dibunuh, ya, maka kita diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa kita asalkan hati kita tetap beriman kepada Allah. Ya. Tapi kalau pemaksaan yang kedua, pemaksaan yang tidak sempurna, selama itu tidak membahayakan jiwa kita, misalkan hanya di penjara, maka kita tetap mempertahankan keimanan kita. Walaupun dipaksa mengucapkan kalimat kufur, tapi karena kita hanya di penjara saja, tetap kita mempertahankan keimanan. Ya, walaupun ada ulama mengatakan boleh seseorang itu memilih antara dia menyelamatkan jiwanya atau memilih mati. Ya, seperti kisah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah dipaksa, ya, untuk mencela Nabi, mencaci maki Nabi, ya, untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Bilal bin Rabah rela disiksa dan dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Ya, di sini pilihan. Ya, kalau kita berani mati, ya, pertahankan iman. Tapi kalau kita masih ingin menyelamatkan nyawa kita karena kita diancam dengan dibunuh, maka para ulama di sini mengatakan boleh seseorang itu mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, asalkan hatinya tetap beriman kepada Allah. Nah, seperti kisah juga ketika Imam bin Ahmad bin Hanbal, di masa Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang ahlu sunnah atau ulama-ulama ahlu sunnah dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, para ulama ketika itu karena mereka, ya, kalau nggak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, mereka disiksa. Ya, akhirnya mereka terpaksa, ya, mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal hati mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Nah, kecuali ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki, ya, keteguhan hati, walaupun dia disiksa di penjara, Imam Ahmad bin Hanbal tetap dia mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi intinya kalau kita ingin mempertahankan keimanan kita, dan kalau kita sudah siap mati, walaupun hukumannya dibunuh, ya tetap pertahankan iman. Tapi kalau orang masih ingin hidup, ingin menyelamatkan nyawanya, ya, kemudian dia dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur sedangkan hatinya beriman, maka ini tidak mengapa kata para ulama. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, ya. Ya, mungkin ini pembahasan hadis yang ke-39. Kemudian kita masuk pada hadis ke-41. Karena yang hadis 40 sudah kita bahas. Kita langsung hadis 41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amri ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasan sahih ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr bin As ini merupakan ulama yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau termasuk penulis hadis. Ya, di antara perawi-perawi hadis seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, Abdullah bin Amr ibn al-As ini juga termasuk salah satu perawi hadis dan dia banyak meriwayatkan hadis dan dia juga banyak menulis hadis. Sampai-sampai dipuji oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi Abu Hurairah memuji Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, "La a'lamu ahadan aktsara hadisan minni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma fa innahu kana yaktub wa ala aktub." Tidaklah aku mengetahui seorang pun yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada diriku, ya, kecuali Abdullah bin Amr ibn al-As. Karena sesungguhnya beliau seorang perawi hadis dan dia juga yaktubul hadis, menulis hadis. Sedangkan aku tidak menulis hadis. Abu Hurairah merupakan ulama yang banyak meriwayatkan hadis, tapi Abu Hurairah jarang nulis. Karena dia saking hebatnya hafalannya, sekali dengar hafal dan susah rupanya. Itu Abu Hurairah. Tapi kalau Abdullah bin Amr bin As, selain dia hafal hadis, dia juga penulis hadis. Ya, makanya dipuji oleh Abu Hurairah. Ya. Jadi Abdullah bin Amr ibn As, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman. Maksudnya di sini, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna, al-imanul kamil, hatta yakuna hawahu, sampai tujuannya, niatnya, keinginannya taba'an lima ji'tu bih, mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Maksudnya yang dibawa di sini adalah syariat. Jadi keinginannya dia itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Syariat yang aku bawa. Nah, di sini ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, tahdhirul insan min ayyuhakkimal aqlu awil 'adah muqaddaman iyyahu ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringatan kepada manusia yang menjadikan akal atau kebiasaan sebagai hukum dan dia lebih mendahulukan akal dan adat, ya, daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada peringatan dari Nabi
siapapun yang lebih mendahulukan akalnya, kemudian mendahulukan adat daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah jelas siapapun orang yang terpisah atau meninggalkan dalil yang dibawa oleh Rasulullah, meninggalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, pasti tersesat. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Man faraqa dalil dhalla sabil, wa la dalila illa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang terpisah dari dalil, maka pasti dia tersesat. Dan tidak ada dalil atau petunjuk yang terbaik kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya seseorang kalau ingin menetapkan suatu hukum, maka hendaklah dia mengambil dalil dulu. Ya, dia harus menyampaikan dengan hujjah. Jangan asal berfatwa, asal menetapkan hukum tanpa mengikuti dalil yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Ada orang dia banyak meyakini dan mengaku bahwa mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Oh, saya Ahlussunnah wal Jamaah karena saya ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi banyak yang tersesat. Kenapa? Karena mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Akhirnya dia berani menafsirkan Al-Quran dengan akal mereka sendiri. Ya, kemudian menafsirkan hadis Nabi dengan akal mereka sendiri. Ya, seharusnya orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, harus sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ya. Kemudian faedah yang kedua, annahu yajibu 'alal insan ayastadilla awalan summa yahkumu tsaniyan. Wajib atas manusia untuk mengambil dalil sebelum dia memutuskan hukum. Ya. Dia bawakan Al-Quran, hadis, baru dia menetapkan sebuah hukum. Jadi tidak boleh seorang itu berhukum dulu baru mencari dalil. Seharusnya kan cari dalilnya dulu baru berhukum. Ya. Apalagi ini menyangkut tentang masalah akidah. Masalah akidah ini penting, ya. Kita harus mencari dalilnya dulu. Ya, karena banyak akidah-akidah yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya, taqsimul hawa ila mahmud wa madmum. Pembagian hawa di sini, keinginan, tujuan seseorang itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hawa mahmud, ada hawa madmum. Ada tujuan yang terpuji, ada tujuan atau niat yang tercela. Ya. Hawa mahmud maksudnya di sini makana taba'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan atau niat yang terpuji adalah tujuan atau niat yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hawa madmum, wa huwa ma khalafa dzalika. Satu niat atau tujuan yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wujub tahkim syariah fi kulli syai'. Wajib seseorang itu menyampaikan hukum syariah atau menetapkan hukum syar'i dalam segala sesuatu. Tentu harus sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'
dan kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian disebutkan falaisa syai'un yahtajun nasu ilaihi fi umurid din awid dunya illa bayyanahu. Tidaklah ada sesuatu yang mana manusia butuh kepadanya baik dalam urusan agama dan urusan dunia, melainkan telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian faedah yang kelima, annal iman yazidu wa yanqus kama huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Bahwa namanya keimanan itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Al imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia bertambah karena ketaatan dan dia bisa berkurang karena kemaksiatan. Namanya iman itu ya memang kadang naik kadang turun. Maka di sini orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya hendaklah dia selalu memperbaiki imannya, meningkatkan imannya dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang taat kepada Allah pasti imannya akan selalu bertambah. Kemudian hadis yang ke-42. Ini mungkin hadis yang terakhir ya. Hadis yang terakhir dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna adam law balagat dunubuka ana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali ya ibna adam innaka law ataitani bi kurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik nama aslinya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 10 tahun dia berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Hadis ini merupakan hadis qudsi. Ya. Jadi kalau ada hadis misalkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, nah itu namanya hadis qudsi. Ya, jadi lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Itu hadis qudsi. Jadi Nabi yang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ya berharap ampunan kepadaku, melainkan aku akan mengampunimu. Kata ma da'autani, kata ma di sini dalam bahasa Arab disebut dengan ma syartiyah. Ada ma, ada man, in, ini semuanya termasuk huruf syartiyah, huruf syarat. Seperti ma da'autani, ini harfun syartiyah. Da'autani diambil dari kata da'a, da'a yad'u. Ya, karena di sini mukhatabnya ya satu orang, maka ma da'autani. Da'auta di sini kembali kepada Muhammad. Allah lagi berkata kepada Muhammad dalam hadis qudsinya. Atau kepada Ibnu Adam, bukan Muhammad, ya Ibnu Adam maksudnya di sini. Ibnu Adam di sini umum, untuk umum ya. Kemudian ma da'autani, tidaklah engkau berdoa kepadaku. Doa di sini ada dua. Yang pertama du'aul masalah dan yang kedua du'aul ibadah. Du'aul masalah yaitu suatu doa yang diucapkan oleh seorang hamba dengan lisannya. Seperti seorang mengatakan ya Rabbi ighfirli, ya Razzaq urzuqni. Misalkan seperti itu kan, ini disebut dengan du'aul masalah. Atau kita berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Ini namanya doaul masalah.
Yang kedua, du'aul ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah ini doa yang dilakukan oleh manusia dengan perbuatan. Itu seperti sholat. Sholat itu disebut dengan doaul ibadah. Seperti puasa, doaul ibadah. Haji, itu disebut dengan doaul ibadah. Jadi dia langsung lakukan dengan beribadah kepada Allah. Ketika sholat kan seorang pasti berdoa sama Allah. Ya. Jadi itu disebut dengan doaul ibadah. Ma da'autani, tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap ampunan kepadaku, melainkan aku akan ampuni, kata Allah. Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, siapapun orang yang berdoa kepada Allah, yang mohon ampun sama Allah, Allah pasti akan kabulkan doanya. Allah pasti akan ampuni dia. Seperti dalam surah Ghafir ayat 60. Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tatkala Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Di sini terdapat perintah. Asal perintah itu perkara yang wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu menunjukkan kepada perkara yang wajib. Kata ud'uni, ada fi'ul amr di sini. Berarti kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah. Enggak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya. Kata seorang ulama, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjab. Wallahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'al yaghdab. Jangan sekali-kali kamu berdoa atau meminta kepada selain Allah. Jangan minta kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Dan Allah akan murka jika engkau tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah. Adapun ketika engkau minta kepada manusia, pasti manusia itu akan mengusirmu, akan marah kepadamu. Setiap hari dia datang minta kepada manusia, pasti akan diusir. Mungkin manusia itu akan marah kepadanya. Tapi kalau kita minta sama Allah, Allah tidak akan pernah marah. Justru Allah semakin cinta. Ya. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, kata Allah, maka mereka akan masuki neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan yastakbiruna an ibadati. Ya, di sini disebut dengan du'aul ibadah. Karena menyangkut masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya doa itu sendiri, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga disebut dengan ibadah. Doa sendiri disebut dengan ibadah. Karena ibadah itu kan maknanya luas. Ya, seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan, berupa perbuatan yang tampak maupun tidak tampak. Salah satunya berupa doa. Doa termasuk ibadah. Dan dia termasuk ibadatul lisan atau ibadatul nutqiyah. Ibadah yang berkaitan dengan lisan kita. Seperti doa kepada Allah, qiraatul Quran, bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya, kemudian kita bersolawat atau dengan menyebut kalimat-kalimat Allah, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut ibadah lisan. Salah satunya adalah ad-doa. Kemudian Allah katakan ghafartu laka, tidaklah engkau berdoa kepadaku, berharap ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Ghafartu laka, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata maghfirah. Nah, maghfirah ini diambil dari kata ghafara. Ghafara yaghfiru ghufran. Al-maghfirah itu artinya satrud dzambi wat tajawuzu anhu. Satrud dzambi, menutup dosa. Itu maksud kata maghfirah. Menutup dosa.
Dan orang-orang yang melampaui batas, ya kalau dia mohon ampun sama Allah, Allah pasti akan tutup dosanya. Ala ma kana minka, maksudnya di sini ala ma kana minka min ad-dzunub wat taqsir, terhadap dosa-dosa yang ada pada dirimu, ya, dan kesalahan-kesalahan yang ada pada dirimu, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian Allah katakan, ya bna Adam, law balagat dunubuka ana as-sama. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebesar seluas langit. Kata anak di sini artinya a'las sama. Ada yang mengatakan kata anak as-sama di sini a'las sahab. Walaupun dosa-dosamu seluas langit, seluas awan yang ada di langit, ya. Allah katakan lagi, summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku. Kata istaghfara di sini diambil dari kata ghafara, karena dia ada tambahan alif, sin, ya, dan ta. Ini memiliki makna, ya, talabu al-maghfirah, ya. Kalau ada kata istaghfara itu artinya minta ampun. Kalau ghafara artinya mengampuni. Tapi kalau tambahan istaghfara itu artinya meminta ampunan. Nah, summa astaghfari, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka. Allah katakan, aku akan mengampuni dosa kalian. Kemudian Allah katakan lagi, ya bna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Law ataitani, wahai anak Adam, seandainya engkau membawa dosa kepadaku. Maksudnya di sini dia membawa dosa setelah kematian. Maksudnya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bi qurabil ardi, maksudnya mala al ard, seluas bumi ini, ya. Dosa itu misalkan memenuhi muka bumi ini. Khotoya itu hanya kesalahan, jamak dari khoti'ah. Khotoya itu jamak dari khoti'ah, atau disebut dengan ad-dunub, ya. Jadi kata kesalahan dalam bahasa Arab itu atau dosa dalam bahasa Arab bisa ad-dunub, khoti'ah, sayyi'ah, atau syar. Itu, ya, kata-kata dalam bahasa Arab itu maknanya kesalahan atau dosa, ya. Summa laqitani la tusyriku bi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mengampuni dosamu seluas muka bumi ini juga. Ini kata Allah. Walaupun setumpuk, ya, gunung, misalkan dosa kita, selama tidak berbuat syirik kepada Allah, kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni semua dosanya. Ya. Intinya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berbuat syirik sama Allah, selamanya dia pasti, ya, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Sebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyeru selain Allah, pasti dia masuk neraka. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, man laqiyallah wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu wa huwa yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, niscaya dia masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, pasti dia masuk neraka jahanam. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min fawaid hadzal hadis, di antara faedah dari hadis ini, yang pertama adalah syarafu bani Adam haitsu wajjahallahu ilaihil khitab. Ini menunjukkan tentang kemuliaan anak Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala langsung, ya,
berbicara dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa anak Adam itu merupakan makhluk yang mulia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah katakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam dan kami membawa mereka di daratan dan di lautan, dan kami yang memberikan rizki kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, anna man da'allah wa raja'u fa inna Allah ta'ala yaghfiru lahu. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dan mengharapkan ampunan dari Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Yang berikutnya, annahu la budda ma'ad du'a ma'ar raja'. Hendaklah seseorang itu berdoa disertai dengan pengharapan. Dia berharap agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian yakin kalau doa itu akan diijabah sama Allah. Jadi dalam berdoa itu jangan pernah bersuudzon sama Allah. Kita harus yakin bahwa doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak sekarang dikabulkan, mungkin beberapa tahun kemudian akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, itsbatu sifatin nafi allati yusammiha ulama as-sifatil salbiyah. Menetapkan tentang sifat-sifat nafi yang disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan sifat salbiyah. Sifat-sifat nafi atau manfiyah anillah, sifat-sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ini. Seperti Allah itu tidak tidur. Seperti manusia kan tidur. Allah tidak pernah mengantuk. Ya, ini namanya sifat salbiyah. Sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah. Allah nggak mungkin tidur. Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah namanya mengantuk dan tidak pernah tidur. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu tidur, maka dia telah kufur. Seperti dalam ungkapan disebutkan, man qala Allah faqad kafar. Ada yang tahu maknanya? Man qala Allah faqad kafar. Ada yang tahu enggak apa maknanya? Pertama, man qala. Man qala di sini barang siapa yang berkata, barang siapa yang mengatakan. Diambil dari kata qala yaqulu qaulan. Kemudian yang kedua ada kata qala. Man qala Allah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidur siang maksudnya di situ. Karena qala yang kedua, qala yaqilu, bukan qala yaqulu. Qala yaqilu qailulah. Makanya ada namanya qailulah, tidur siang. Jadi barang siapa yang berkata bahwa Allah tidur siang, faqad kafar, maka dia telah kufur. Jadi enggak boleh mengatakan Allah itu tidur. Karena Allah enggak pernah tidur. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzalimi seorang pun. Ini juga namanya sifat salbiyah. Allah tidak pernah zalim. Kemudian Allah juga tidak pernah mati. Ini sifat salbiyah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak pernah mati. Faedah berikutnya, annallaha ta'ala yaghfiru dzunuba jami'an mahma 'azamat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa walaupun itu dosanya banyak, akan mengampuni dosa semuanya. Saya percepat. Kemudian ketika seorang berbuat dosa, dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus disertai dengan taubat. At-taubah, taubatan nasuha. Kata para ulama, at-taubatan nasuha di sini ada 5 syarat. Walaupun ada ulama yang mengatakan ada 3 syarat. Ada juga yang mengatakan 5 syarat. Yang pertama syarat taubatan nasuha al-ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Taubatnya bukan karena manusia. Yang kedua, an-nadamu ala mahasal. Dia menyesal terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, al-iqla'u 'anil ma'siyah allati taba minha. Dia melepaskan semua maksiat atau berlepas diri dari maksiat yang mana dia sudah bertobat dari maksiat itu. Kemudian yang keempat, al-azmu ala alla ya'ud. Dia bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan itu. Dan yang kelima, an takuna taubatu waqta qabulit taubah. Hendaklah dia bertaubat pada waktu diterimanya taubat. Ya, maksudnya di sini waktu diterimanya taubat itu ada dua. Ada disebut dengan naun khasun, ada naun amun. Naun khas ini waktu ketika ajal manusia datang. Kemudian dia bertaubat selama kerongkongannya nyawanya itu atau nafasnya belum sampai ke kerongkongan. Selama ruhnya sampai di kerongkongan. Ya. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Kemudian ada naun am, yaitu ketika terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi dari pagi sampai malam itu ada kesempatan bertaubat bagi kita. Pada berikutnya, annal insan idza adnaba dzunuban 'azimatan thumma laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a ghafarallahu lah. Manusia ketika berbuat dosa yang besar, kemudian dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya. Saya percepat ya, tinggal dikit lagi. Yang berikutnya, fadilatut tauhid wa annahu sababun limaghfiratid dzunub. Keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Jadi perkuat tauhid kita, Pak. Kalau kita sudah tahu itu syirik, jauhi yang namanya kesyirikan. Kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam berdoa, dalam kita sholat, kemudian dalam kita puasa dan yang lainnya. Kita harus selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya tentang keutamaan tauhid, ya, surah Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kufur, jika mereka selesai atau telah bertaubat dari kekufuran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang terdahulu. Jadi ketika dia berbuat syirik, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian berikutnya, isbatu liqa'illahi azza wa jalla. Penetapan tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia ketika di akhirat mereka akan berjumpa dengan Allah. Ya. Adapun di dunia manusia itu tidak akan bisa berjumpa dengan Allah, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya akan bisa berjumpa dengan Allah ketika di hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi tadi, "Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a." Allah langsung yang mengatakan, kemudian jika kamu bertemu denganku, nah berarti ini kan kita akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat. La tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku. Ini juga termasuk dalil bahwa seorang manusia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Dalil dari Al-Qur'an, surah Al-Kahfi ayat 110. Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maksudnya ini berjumpa di akhirat nanti, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, inilah pembahasan kita dari hadis Arba'in Nawawiyah, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab ini, dan insyaallah minggu depan ya saya akan carikan dulu kitab yang pas ya untuk kita bahas. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Hah? Nggak ada.
Ya karena nggak ada kita silakan. Langkah-langkah apa aja yang orang ingin bertobat dan melakukan dosa syirik saja, langkah apa aja dan ciri orang itu tobatnya diterima itu cirinya gimana? Cirinya tobatnya itu diterima ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, setiap orang pasti dia ketika ingat bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan perbuatan dosa, dia pasti akan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Rasulullah katakan kullu bani adam khata', setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah. At-tawwabun, kata para ulama, yang disebut dengan tawwabun di sini adalah ar-rijaluna ar-raja'una minal ma'siyah ila ta'ah, yaitu orang-orang yang kembali dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaratnya bagaimana agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia bertaubat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya bukan karena manusia, bukan karena mertuanya, ya, bukan karena ingin mencari anak tetangga dia taubat, tapi betul-betul ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, an-nadam, dia menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ila maksiyah, dia bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan itu. Dan berikutnya, al-iqla'u an maksiatillah, ya, berlepas diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu dia betul-betul meninggalkan dosa yang telah dia lakukan itu. Adapun ciri-ciri apakah taubatnya orang itu diterima atau tidak, kita nggak tahu. Karena ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita ini terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah diterima atau tidaknya itu kita nggak tahu karena ini urusan Allah. Ya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Bisri rahimahullahu taala ada 4 hal yang harus kita khawatirkan di muka bumi ini. Yang pertama adalah ad-dunub, dosa-dosa kita. Apakah dosa-dosa kita ini sudah diampuni oleh Allah atau tidak? Kita nggak tahu. Taubat kita sudah diterima atau enggak? Kita nggak tahu. Tugasnya kita beristighfar, terus beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal ibadah kita. Apakah amal kita ini diterima atau enggak? Kita enggak tahu. Tugas kita adalah perbanyak amal ibadah. Ya, masalah diterima atau tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, al-waktu. Waktu yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai waktu kita ini disia-siakan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan kita nggak tahu sampai kapan waktu ini. Nggak tahu. Kemudian yang keempat, umur kita. Kita juga nggak tahu sampai mana umur kita. Makanya kita harus selalu khawatir, selalu takut akan yang semakin berkurangnya umur kita. Seperti itu, Pak. Jadi kita nggak tahu Pak ya bagaimana ciri-ciri taubat itu diterima sama Allah. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.